Oke, kembali lagi di RT3 Batang TV di sesi kita yang kedua kali ini. Mungkin kita lebih dalam lagi nih Pak, tentang pengembangan diri dari mungkin mungkin mahasiswa atau mahasiswa tertinggali ataupun mungkin di luar dari itu Pak, dari generasi muda di Banten seperti apa Pak untuk membangun mindset yang positif. Ya, sedikit mungkin ya buat kawan-kawan yang memang ingin mencoba wirausaha atau memang memiliki usaha. Yang pertama kita harus punya itu kan kita harus positif thinking tentang semua hal ya. Ya, yang artinya gini, seperti contoh kita, kalau saya pribadi melihat beberapa produk kawan gitu kan, misalkan kawan tersebut baru memulai usaha, terkadang ada kawan-kawan tertentu yang melihat usaha sih itu mah. Jadi sebelum memulakan sesuatu itu orang tersebut itu sudah underestimate. Kalau bagi saya, kalau ada yang underestimate terhadap usaha saya, bagi saya itu motivasi yang baik. Motivasi. Mau artinya apa? Itu berarti kan produk kita, artinya itu kita diperhatikan. Diperhatikan. Tetapi kawan-kawan mahasiswa sekarang ini sepertinya dibanding saya zaman dulu Pak, itu sangat terbantu. Sangat terbantunya karena apa? Banyaknya e-commerce yang memang yang produk-produk di luar ini ya bisa dibilang berjibun jumlahnya, tinggal mencari karakter usaha diri kita, diri seorang si mahasiswa ini ingin mencobanya di ranah mana dulu. Yang penting posisi dia mencoba dulu, gitu kan. Yang paling susah dalam memulai usaha itu adalah langkah awal. Langkah awal ini bisa dibilang seperti contoh kalau anak-anak generasi milenial itu ibarat kata menurunkan berat badan. Ibarat kata makan enak nih, dietnya besok aja. Ya kan? Makan lagi, udah beres besok lagi, dietnya besok aja. Sampai akhirnya berjibun badannya, baru dia sadar. Nah, padahal ketika dia pertama kali makan, misalkan pertama kali yang berkembang itu, dia hanya tinggal berusaha setengah kilo. Tapi karena dia menunda-nunda, dia nanti berusahanya untuk menurunkan berat badannya 20 kilo. Itu akibat apa? Menunda-nunda. Itulah kenapa saya bilang kita sebagai orang yang memang bergelut di wirausaha, terutama RT3I yang memang eksisnya menumbuhkan jiwa-jiwa muda yang untuk tertarik untuk bekerja. Saya kira jiwa-jiwa yang pertama yang dihilangkan itu adalah peran gengsi. Itu peran gengsi itu yang sangat berperan aktif. Karena apa? Rata-rata orang yang menjual, orang yang berani turun ke lapangan itu yang untuk menjalankan produknya, rata-rata dia udah menghilangkan gengsinya. Menghilangkan gengsi ya. Tuh, jadi yang saya rasakan pun begitu. Karena jujur ketika saya lulus sebagai sarjana hukum, ini adalah kembali ke background saya, itu orang tidak sedikit, baik keluarga Pak, teman, saudara, lu ngapain sarjana hukum? Berusaha ya Pak ya? Nah, ngapain sebagai sarjana hukum lu? Kenapa lu nggak jadi lawyer? Lu kenapa lu nggak bergerak di bidang hukum, notaris? Gitu kan? Saya butuh waktu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun lebihan ketika kawan-kawan, orang-orang di sekitaran saya underestimate terhadap apa yang saya capai. Ketika saya sebagai sarjana hukum selesai, saya malah terjun ke lapangan yang memang itu bisa dibilang tidak cocok dengan bidang saya Pak. Yang hanya di bidang hukum yang ada di Tambang ini hanya aturan-aturan aja, pasal-pasal kayak Kemen SDM itu yang masuk ke bidang saya. Sisanya nggak ada Pak. Nggak ada gitu. Jadi memang itu yang memang harus kita yang harus kita tambahkan juga untuk siap kita berjenjang karir itu, mau kita bekerja apapun, yang penting kita nyaman. Jangan mendengarkan opini orang lain. Kalau bahasa sekarang mah hiraukan kata netizen. Berarti banyak nih Pak. Yang pertama untuk positif ya Pak ya. Positif itu yang pertama harus punya komitmen tadi Pak ya. Terus yang kedua jangan dengarkan orang lain, kita harus terus semangat. Terus yang ketiga kita banyak potensi di daerah ya Pak untuk jadi pengusaha itu ya. Nah mungkin untuk mengembangkan diri itu seperti apa Pak? Mungkin kan kalau tadi secara umum entrepreneur, kalau dari Bapak sendiri gimana sih supaya mengembangkan diri supaya lebih baik untuk orang lain nih Pak? Yang untuk mengembangkan diri pribadi sebetulnya tidak ada ilmu khusus Pak. Yang pertama tuh mengembangkan diri pribadi yang pertama. Saya juga bukan orang yang suka bergaul awalnya. Saya bukan orang yang suka bergaul. Saya ini bisa dibilang ya hanya orang yang senang mencoba hal baru. Yang keduanya ya itu tadi
istilahnya ada beberapa pos yang memang yang saya kerjakan ini bisa dibilang bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti contoh, misalkan sekarang saya mencoba, yang pertama saya lakukan ini ketika saya mencoba di tambang ini, tentu saya tidak hanya bekerja di area tambang itu saja, tetapi saya bisa bergaul dengan kawan-kawan sesama pengusaha pasir. Awalnya saya hanya bekerja di lokasi saya, akhirnya saya mengembangkan diri, bergaul dengan 1, 2, 3 pengusaha. Tujuannya apa? Yang pertama itu tentu relasi. Itu kalau sinergi kita saat yang pertama, yang tentu saja sebagai pengusaha koneksivitas itu paling utama. Saya sadari itu koneksi itu paling mahal kalau sama halnya seorang marketing. Pengusaha juga sama. Karena ketika kita ada beberapa kendala kesulitan, yang pertama bisa membantu ya kawan-kawan yang kita kenal. Jadi kawan-kawan yang terkoneksi dengan kita, jarang kejadian kita memiliki terbantu dan oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Makanya dari itu saya pribadi terbantu dengan hal pergaulan yang positif. Pergaulan positif ini, ngopi ini tidak negatif selama kita ada sesuatu isi di dalamnya. Jadi kita misalkan belajar, ada nongkrong, teman saya ini usahanya A, saya dengarkan dia langkah-langkah dia, saya serap ilmunya. Nah itu kan salah satu cara saya untuk mengembangkan diri saya, mendengarkan orang lain. Terutama untuk kaula muda ini rata-rata Pak, pengalaman saya di lapangan itu jiwa egonya tinggi Pak. Egonya tinggi. Ketika ada masukan, karena dia merasa gua nih usaha kopi, misalkan mahasiswa, agent of change, ya bahasanya kan, gue lebih tahu daripada lu. Jadi ibaratnya dia orang lapangan, tapi dia tidak ada background akademik. Seolah-olah kita underestimate terhadap si A, gitu. Jadi egonya tinggi. Itu yang saya rasakan dulu Pak. Ketika ego saya dulu saya rasakan, saya tidak mendengarkan orang lain. Alhamdulillah awal saya buka usaha ini lebih 700 juta. Waduh, nah itu, jadi sedikit saya ceritakan dulu keegoan saya karena ini aib bagi saya, pengalaman buat kawan-kawan. Jadi ada semacam kayak mata air, karena mungkin di mindset saya mata air itu kalau ditutup jalurnya itu bisa jadi kayak kubangan besar yang akan saya tanami ikan dulu nantinya ke depannya. Ada salah satu orang lapangan saya bilang, Pak itu dikasih pipa sedikit aja, pipa kecil aja 2 biji supaya airnya bisa keluar. Saya bilang nggak apa-apa Pak, itu nanti bisa dibilang itu nanti biar Tuhan saya membuat kubangan ikan. Nah tetapi Pak, karena saya tidak mendengarkan omongan dia, jelang beberapa bulan air itu rata dengan tanah, dengan median jalan, sehingga si air ini tidak tertahan, sehingga pas alat berat lewat jebol. Nah itu makanya saya bilang waktu itu usia saya 22 tahun. Ketika saya menjalani ego saya, gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengalami hal yang ketika kawan-kawan memulai usaha atau kawan-kawan misalkan terjun ke bidang yang kawan-kawan baru geluti, seperti contoh kawan-kawan kerja di bank, pasti ada seniornya, pasti ada aturan-aturan baru di situ, ikuti. Karena kan kita tidak bisa membawa ego kita ke situ. Makanya saya pribadi, ketika saya kehilangan di situ profit atau modal saya 7 juta, yang saya tahan supaya saya tidak stres, saya berpikir ya sudah, ini pelajaran bagi saya. Pelajaran bagi saya yang pertama adalah mencoba mendengarkan orang lain dan bersabar. Mungkin poinnya berarti lebih untuk yang membangun kemampuan diri adalah salah satu mendengarkan orang lain ya. Ketika menjadi usaha atau menjadi diri sendiri, terus belajar dari yang senior juga ya Pak. Betul, itu penting ya, itu penting banget ya. Jadi, mungkin teman-teman nih kita lebih banyak lagi dengan beliau, mungkin banyak sharing-sharing nih Pak dari hasil usaha Bapak selama ini, terus dari kehidupannya ya Pak ya. Jadi sudah, kalau teman-teman belum lihat biografi beliau bisa dilihat di video yang sebelumnya, untuk video tentang biografi beliau di mana beliau dari muda sampai sekarang beliau tetap jadi pengusaha. Oke teman-teman, kita lihat di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di komen. Kita akan buat video untuk lebih mengenal beliau lebih jauh.